Salam sahabat, kembali kita belajar firman Tuhan. Anda orang yang dikasihi Tuhan, Anda yang diberi kasih karunia besar kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Banyak orang di dunia ini yang habis hartanya, habis tabungannya, karena untuk berobat, untuk mengejar nyawanya, untuk mengejar kehidupannya supaya tidak direnggut kematian. Hari ini kita belajar bersama-sama iman yang menyembuhkan. Iman yang kayak apa yang menyembuhkan? Seperti apa iman yang harus kita lakukan? Iman yang harus membuat kita sembuh. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Markus pasal 5 mulai ayat 25. Ini menceritakan atau mengkisahkan seorang wanita yang 12 tahun. 12 tahun sahabat, pendarahan terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, kita belajar bersama-sama apa yang wanita itu lakukan. Kita belajar langkah-langkah yang mereka lakukan, yang dia lakukan, supaya pendarahannya berhenti dan sembuh, tidak ada sisa sama sekali. Saya pernah berbicara kepada seorang dokter, 12 tahun pendarahan, apakah dia ditransfusi darah? Dan ini kalau kita belajar secara medis, 12 tahun pendarahan yang tidak berhenti, itu bisa dipastikan bahwa wanita itu kena kanker rahim. Kandungannya ada kanker. Mungkin orang berkata, oh ada kista, oh ada miom, oh ada penebalan dinding rahim. Mari kita belajar. Dan diceritakan, dikatakan di situ ayat 25-26 telah habis kekayaannya. Dikatakan di situ, tapi sama sekali tidak mengubah keadaannya. Sama sekali tidak menyembuhkan, tidak mengurangi pendarahannya. Rumahnya sudah terjual. Semua tanah-tanahnya yang diinvestasikan untuk hari depan habis. Untuk ke dokter, untuk ke tabib. Tetapi ada berita baik di ayat 27. Pasal 5, Markus pasal 5 ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kemudian ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hal yang dipelajari oleh wanita ini, yang pertama dikatakan di situ, mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kita dengar, berita yang masuk dalam kehidupan kita, berita yang lewat melalui telinga kita, itu mempengaruhi kehidupan kita. Wanita itu selalu mendengar berita-berita tentang Yesus. Di ayat 27 tadi dikatakan, wanita atau dia sedang mendengar, dia sudah mendengar tentang Yesus. Mari kita mendengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu menyembuhkan, bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Sakit penyakit kita sudah diselesaikan. Berita-berita itu yang didengar oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Kalau saat itu wanita itu melihat dan mencari di Google tentang penyakit pendarahan yang tidak berhenti-berhenti, pasti dia akan down. Pasti imannya akan habis karena dikatakan itu kanker. Mungkin di Google akan dikatakan itu ada penebalan di dinding rahimmu, itu ada miom di rahimmu, itu ada kista di rahimmu, itu membuat kamu tidak bisa punya anak. Itu akan pendarahan terus-menerus kalau tidak diangkat kandunganmu, tidak diangkat rahimmu. Itu berita-berita yang ada di Google, itu berita-berita yang ada di dunia ini. Dan wanita ini tidak mau mendengar berita-berita yang seperti itu. Dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang pertama, sahabat, iman yang menyembuhkan kita adalah iman yang selalu mencari berita tentang Yesus. Dengar berita tentang Yesus. Jangan dengar berita-berita tentang yang lain. Jangan mendengarkan berita-berita yang menyebabkan kita semakin down. Kesalahan kita saat kita sakit, kita ke dokter, kemudian kita mencari berita di Google tentang penyakit kita, itu menyebabkan kita semakin terpuruk, menyebabkan kita semakin tidak beriman, menyebabkan kita semakin percaya bahwa kita tidak sembuh, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, iman yang menyembuhkan adalah iman yang senantiasa mendengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian di ayat 27 dikatakan, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, wanita itu mendekati
Yesus dari belakang, mendekat, berjuang mendekat Yesus, apapun rintangannya. Di situ dikerumuni oleh laki-laki banyak sekali, ratusan mungkin bahkan ribuan sedang mengelilingi Yesus, mengikuti perjalanan Yesus, dan murid-muridnya menjadi bodyguardnya dan selalu mengusir orang yang mendekatnya. Tapi wanita ini, dan Anda ngerti, waktu itu tradisi di Yahudi, orang yang mengeluarkan leleran darah, orang yang pendarahan itu najis. Kalau laki-laki semua yang mengelilingi ngerti dia najis, pasti dia diusir. Tapi dengan diam-diam dia tetap mendekat dengan caranya. Semua laki-laki dengan gagah perkasa, dia seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun itu sudah lemes sahabat. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pernah pendarahan 10 hari, itu rasanya lemes dan tidak berdaya. Harus minum vitamin, harus tambah darah dan sebagainya. Tetapi wanita ini dengan kekuatan yang sisa, dengan sisa kekuatannya, dengan kekuatan yang ada, dia terus maju ke depan. Mungkin dengan bahasa Jawa ngesot ya, dengan berjalan dengan pantatnya, terus berjuang. Sebab ada iman yang timbul dalam kehidupannya, berjuang mendekat Yesus. Sahabat, kalau Anda sedang sakit, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari firman, terus dengar berita firman Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan-persekutuan ibadah, tapi terus datang kepada Tuhan, terus dengar firman Tuhan. Yang pertama, dengar berita-berita Yesus. Yang kedua, mendekat kepada Yesus dengan terus mendengar firman-Nya. Kembali saya katakan, imannya timbul karena dia mendengar firman tentang Kristus, karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apapun halangannya, mungkin sudah tidak ada kekuatan, tapi dia tetap mendekat kepada Yesus, tetap datang dalam persekutuan, tetap dalam kerumunan persekutuan yang ada Yesus, yang Yesus hadir, persekutuan yang ada hadirat Yesus. Dan dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Yang pertama, dengar firman Tuhan, bukan dengar berita-berita tentang penyakit kita yang membuat kita terpuruk. Berhenti, jangan mencari berita di Google tentang penyakit kita. Yang kedua, dikatakan di sini mendekat, jangan menjauh, terus mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, sentuh Yesus dengan iman. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 29 dikatakan, seketika itu setelah menjamah, ayat 28 dikatakan setelah menjamah jubah, setelah dia sampai dengan segala upaya, dengan segala usaha, dengan delosor, dengan sambil berbaring terus maju mendesak ke depan sampai bisa menjamah Yesus, jubahnya Yesus. Dia katakan ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Pendarahan yang mengalir itu kita terasa bahwa ada yang mengalir keluar dari tubuh kita, dan dia tahu ada yang berhenti, yang sedang bergerak mengalir itu berhenti saat dia menjamahnya. Sentuh Yesus dengan iman, iman yang bisa menimbulkan kuasa Yesus keluar dari kehidupan kita. Sentuh Yesus, jangan sekedar mendengar, jangan sekedar berdoa, jangan sekedar datang menyentuh, tapi sampai dengan iman, sampai ada keluar kuasa dari Yesus. Dikatakan di sini, Yesus berkata bahwa ada yang keluar, ada kuasa yang keluar dari hidupku. Apa? Iman. Perempuan itu yang menyentuh hatinya Yesus, yang menyentuh jubah Yesus, membuat kuasa Yesus mengalir dalam kehidupannya. Dan Yesus mengerti bahwa ada yang mengalir dalam kehidupannya. Sentuh Yesus dengan iman Anda. Sentuh Yesus dengan mendengarkan berita-berita tentang Dia. Sentuh Yesus dengan terus mendekat kepadanya, maka Anda akan sembuh. Kalau saat ini Anda mendengar firman ini dan Anda sedang sakit, Anda sedang berjuang untuk kesembuhan, datang kepada Tuhan, dengar berita tentang Yesus. Jangan dengar tentang penyakit Anda. Kalau Anda mendengar bahwa penyakit Anda parah, datang kepada Yesus. Mungkin Anda sudah berapa tahun, tapi hari ini ada berita baik. Kalau Anda mendengar berita itu, Anda akan menerima kesembuhan. Anda semakin mendekat kepada Tuhan, kesembuhan itu terjadi. Anda punya iman, sentuh hati Yesus, sentuh hatinya Yesus, dan Yesus akan mengalirkan kuasa kesembuhan itu kepada Tuhan. Ayat 33 dikatakan, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.
dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Sesudah sembuh, jangan menghilang dari Tuhan. Jangan kembali pergi menjauh dari Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan, bersyukur di hadapannya. Katakan kepada Yesus, terima kasih sudah ada kesembuhan. Dan terus mendekat, terus dengar, terus datang kepada Tuhan. Yang pertama, dengar berita tentang Yesus. Yang kedua, terus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan-persekutuan ibadah. Yang ketiga, sentuh Yesus dengan iman. Percaya bahwa sembuh. Pada waktu Anda datang menyentuh Tuhan, pada waktu Anda datang berdoa kepada Tuhan, Anda sudah yakin bahwa Anda sudah disembuhkan, bahwa Yesus sudah menyembuhkan. Di kayu salib itu tempatnya sakit penyakit Anda, bukan dalam kehidupan Anda. Percaya itu, sentuh dengan iman. Kemudian kembali kalau sudah disembuhkan, kembali datang kepada Tuhan, bersyukur. Jangan menjauh sudah selesai. Bukan, tapi datang kembali bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.